Inilah pelaku bernama Firdaus saat tengah diinterogasi oleh warga di pos RW di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Pelaku yang awalnya membantah dan tidak mengakui perbuatannya tidak bisa berkata-kata saat dihadapkan langsung dengan para korbannya. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Kejadian berawal saat salah satu anak merasakan sakit saat membuang air kecil. Melihat itu, ibunya mencurigai bahwa ada yang janggal terhadap anaknya. Saat ditanyai kepada korban mengaku mendapat tindak pencabulan dari pelaku. Selain itu, 6 korban lainnya ternyata mendapat perlakuan yang sama. 7 orang korban tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam menjalani aksinya, pelaku memberikan uang kepada para korban dengan jumlah yang bervariasi. Akibatnya para korban mengalami trauma dan ketakutan atas kejadian yang menimpanya. Ironisnya, menurut keterangan dari warga, pelaku merupakan oknum guru ngaji. Wah, 92. Rata-rata masih di bawah umur gitu kan? Rata-rata di bawah umur, SD semua, paling gede SD kelas 5. Modusnya kayak gimana sih, Bang? Tadi mah versinya beda-beda, pelaku kan tadi diwawancara nih, integrasi. Jadi dia cuma mangku-mangku doang, anak-anak pada akrab, katanya alasannya seperti itu. Kalau dari para korban, Bang, versi? Nah, kalau dari korban, salah seorang ibunya cerita tadi di mobil ngomong gitu, jadi Diduga pelaku melakukan aksinya di rumahnya sendiri. Kini pelaku tengah mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan kasusnya ditangani petugas unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi saat ini kita sudah menerima laporan dari 3 orang korban yang kebetulan menjadi murid dari guru ngaji tersebut, dan sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap masing-masing korban itu, berikut juga dengan orang tuanya. Selain itu kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi, Pak RT-nya dan tetangga yang mengetahui tentang adanya peristiwa tersebut. Ya, kasus predator anak di Indonesia nyatanya masih kembali terjadi dan mungkin ini sebagian yang terungkap dan mungkin tidak sedikit pula yang belum terungkap di publik. Dan mengenai fenomena ini saya ingin ke Dr. Devi dulu. Mbak Devi, ini adanya kasus predator anak yang baru-baru ini terjadi di Cipinang, Jakarta Timur. Bagaimana Anda sebagai pengamat sosial menjelaskan fenomena yang masih terjadi ini, Mbak? Ya, pertama tentu saja kita kembali prihatin atas menyeruaknya kasus ini. Yang paling utama lagi adalah perlu kesadaran semua orang untuk berdiskusi dengan anak sedini mungkin bahwa mitos penjahat itu adalah orang yang tidak dikenal, stranger is danger, itu tidak pernah terjadi. Karena di seluruh dunia datanya 96% pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang dekat. Hanya 4% orang yang tidak dikenal. Dan biasanya 4% itu memang yang menjadi korban utama adalah anak laki-laki misalnya. Nah, ini menunjukkan apa? Kenapa kemudian ini terjadi? Karena adanya rasa percaya terhadap orang yang kemudian melakukan hal tersebut. Bahkan memang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dengan sukarela menawarkan kebaikan, keluasan untuk menolong anak kita, menemani anak-anak kita, sehingga orang tua misalnya atau orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga anak tersebut tidak menyadari potensi-potensi dari pelaku kekerasan terhadap anak tersebut. Nah, ini yang kemudian membuat ketika kasus ini menyeruak, orang semua pasti selalu kaget dan tidak pernah menyangka. Nah, bicara soal anak, kenapa kemudian anak dengan mudah, misalnya tanda kutip terhipnotis misalnya dengan perilaku pelaku kekerasan ini? Sederhana, karena yang mereka tawarkan adalah biasanya modelnya hanya 2. 1, menawarkan kasih sayang dan perhatian, atau yang kedua, kekerasan. Sehingga kalau yang ditawarkan adalah perhatian dan kasih sayang, kenapa kemudian anak sulit untuk melapor? Karena dia khawatir kehilangan kasih sayang tersebut. Dia khawatir kehilangan perhatian. Sedangkan kalau pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang agresif, bahkan kekerasan, ini yang kemudian membuat anak sudah otomatis akan takut. Takut apa? Bahwa orang tersebut akan menyakiti bukan dirinya, tapi misalnya orang tuanya misalnya, atau orang-orang dekat lainnya. Dan yang paling berbahaya lagi adalah ketika pelakunya adalah justru anggota keluarga sendiri. Dan biasanya korbannya adalah anak perempuan. Nah, kalau sudah demikian, kenapa anak-anak kemudian semakin enggan untuk melaporkan dan bercerita? Karena dia khawatir akan terjadi perpecahan di dalam keluarganya.
yang mana itu menjadi sebuah trauma yang juga cukup besar bagi setiap anak selain aksi kekerasan seksual itu sendiri. Tapi bicara soal pola gitu Mbak, ini dari kasus-kasus predator anak yang terungkap di Indonesia ini, ada perubahan pola tidak? Atau memang polanya masih sama saja? Nyaris pola di lokal, nasional, bahkan global itu sama. Nah ini yang lagi-lagi membuat kasus-kasus seperti ini akan sangat sulit tercium atau terdeteksi lebih awal. Oke, baik. Berikutnya mungkin saya ingin ke Ibu T. Ini adalah salah satu dari orang tua korban, Ibu ya, kasus predator anak di Cipinang, Jakarta Timur. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan turut belasungkawa atas musibah yang terjadi terhadap Ibu dan juga anak Ibu. Tapi kalau Ibu sendiri saat itu, sebelum mengetahui anak Ibu merupakan salah satu korban, Ibu sempat melihat ada gelagat-gelagat aneh tidak Bu dari anak Ibu saat itu? Ya saat itu saya nggak curiga sih ya, biasa aja. Ada perubahan perilaku nggak Bu? Cuma itu aja anaknya jarang nongol gitu, biasanya ke saya. Jadi ngumpet terus gitu ya? Ngumpet terus. Oke, selain itu Bu ada lagi tidak kayak kok ini anak jadi berubah, apa yang berubah saat itu yang mungkin Ibu ngeh gitu? Jadi anak tuh tukang bohong gitu. Oh kan suruh biasanya tepat waktu, nggak tepat waktu, saya curiganya begitu aja. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu yang berubah. Tapi Dokter Devi kalau misalnya Dokter Devi kalau misalnya bicara soal perilaku korban itu biasanya apa sih yang bisa kita kenali kalau misalnya anak kita mungkin terindikasi menjadi salah satu korban predator anak? Ya, memang biasanya anak laki-laki dan anak perempuan agak berbeda. Anak laki-laki kelihatan lebih ekspresif, perubahan perilakunya ketika dia mengalami hal-hal yang traumatik seperti kekerasan seksual. Secara umum apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi ciri-ciri yang bisa kita amati kalau kita bisa diidentifikasi lebih awal. Lalu kemudian misalnya dia akan depresi. Lalu rasa percaya dirinya semakin rendah. Artinya apa? Biasanya ketemu orang jadi nggak mau ketemu orang, jadi takut ngobrol dan sebagainya. Karena dia merasa ketakutan, dia merasa tidak percaya diri. Dan kemudian jadi memiliki kepribadian ganda. Di depan ngomong apa, nanti cerita hal lain beda lagi sama ibunya dan sebagainya. Sesuatu yang sebelumnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang ada hal yang ingin ditutupi misalnya. Lalu juga yang paling menarik adalah ketakutan ketika misalnya diajak untuk periksa ke dokter, misalnya takut ketika tubuhnya kemudian misalnya dicek dan sebagainya. Nah ini bisa menjadi ciri-ciri awal yang perlu kita waspadai ketika anak berpotensi menjadi korban dari perilaku seks yang tidak bertanggung jawab. Oke baik, mungkin saya ingin ke Ibu Teh lagi. Ibu, saat Ibu itu bagaimana ceritanya sampai Ibu tahu gitu bahwa akhirnya anak Ibu ini jadi salah satu korban itu? Awalnya kecurigaannya seperti apa, Bu? Saya sama sekali nggak curiga ya. Mungkin ini perlu perubahan anak karena kebanyakan main atau apa gitu. Saya taunya dari temennya aja dikasih tahu dari. Oh, setelah udah rame-rame ini? Belum. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Dikasih tahu bahwa itu anak begitu. Nah, saya tahu. Jadi tahu dari orang dulu ya? Dari temannya dia yang lebih besar. Dari temannya? Jadi anak Ibu cerita ke temannya? Bukan. Temannya cerita dari korban yang satunya. Dari korban lain? Korban lain. Oh, bahwa korban lain cerita bahwa anak Ibu juga salah satu korban gitu ya? Nah, saat itu yang Ibu lakukan apa, Ibu? Apakah bertanya langsung? Dikasih tahu bahwa si Mona punya rahasia, si anak saya punya rahasia katanya begitu. Anak saya nangis, rahasianya mau dibongkar, takut gitu, jangan. Nah, saya ngerayu dia supaya jangan ada rahasia dari mama. Mama kan sayang sama saya, rayu lah. Terus ya udah kasih tahu aja, yang ngasih tahu juga temennya. Jadi Ibu nanya pelan-pelan ya? Iya, bahwa anak Ibu ya itu itu sama Abi gitu. Saya kaget kan. Terus saya mau berangkat sekolah, jadi saya antar sekolah dulu, besoknya saya malamnya saya tanyain gitu. Itu saat ditanya anak Ibu gimana Bu, selain tadi nangis gitu ya, takut? Ya dia mau cerita. Mana ada yang ini. Oke, baik, nanti kita akan lanjutin lagi ceritanya Ibu. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.